Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Kita berjumpa lagi dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga hari kita menyenangkan. Sahabat, pernah tidak merasakan tidak suka melihat kebahagiaan orang lain? Tidak suka melihat nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Ada rasa keberatan di dalam hati kita melihat kebahagiaan, kesenangan, dan nikmat-nikmat yang ada pada diri orang lain. Lalu selanjutnya kita pasti akan bertanya, mengapa dia bisa mendapatkan itu? Kenapa kita tidak? Padahal menurut kita, perasaan kita lebih layak mendapatkannya daripada dia. Jika semua itu pernah kita rasakan atau masih kita rasakan, itu tanda bahwa kita telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Itu berarti ada penyakit hasad di dalam diri kita. Lantas, dari manakah perasaan itu datang? Perasaan itu datang dari kesibukan kita mencari kedudukan di tengah makhluk. Kita ingin dilihat, kita ingin dipandang. Maka ketika ada orang yang lebih baik dari kita, lebih pintar dari kita, lebih kaya, dan lebih yang lain sebagainya, maka kita pun tidak akan terima. Dan penyakit hasad ini akan berkembang sampai kita sama sekali tidak suka melihat nikmat yang ada pada diri orang lain. Karenanya, kita ingin diperhatikan oleh orang lain. Kita menginginkan orang lain lebih memperhatikan kita dari apa yang kita punya daripada orang lain. Sahabat, sebenarnya banyak sekali macam-macam penyakit hasad. Di antaranya adalah yang paling berbahaya adalah hasad dari iblis, yaitu keinginan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang lain dan nikmat tersebut kembali kepada kita. Dan ada juga keinginan kita menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang lain walaupun nikmat tersebut tidak kembali kepada kita, bahkan malah kita lebih rela melihat nikmat tersebut ada pada orang lain. Dan yang paling ringan adalah iri, yaitu kita menginginkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain, tetapi nikmat tersebut kita tidak menginginkan hilang dari orang yang kita hasadi. Ini adalah iri yang ringan, dan iri seorang muslim adalah ketika kita iri kepada seseorang karena dia hafal Al-Quran dan kita menginginkan juga hafal Al-Quran, tetapi kita tidak menginginkan hafalan orang yang kita irikan tersebut hilang nikmatnya. Sahabat, sungguh-sungguh sangat merugikan orang yang mempunyai penyakit hasad. Seperti hidupnya akan kebingungan dan selalu kesusahan karena merasa hidupnya tidak bahagia. Kemudian tidak banyak memiliki teman. Mungkin ada beberapa yang ingin berteman, tetapi itu hanya sekedar pura-pura. Kemudian jika kita mempunyai penyakit hasad, kita akan sulit bergaul. Karena kita akan sulit berkomunikasi apalagi kepada orang yang kita hasati. Kemudian yang terakhir adalah orang yang hasad akan susah dibawa menuju ke Allah atau mengajak orang lain untuk jalan bersama menuju Allah. Karena dirinya sendiri pun lebih sibuk memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Sungguh rugi bukan sahabat? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mengobati penyakit hasad tersebut? Yang pertama, kita bisa melakukan adalah kita harus membenci sifat hasad tersebut yang ada di dalam hati kita. Kita harus benar-benar membencinya.
kita harus sadar bahwa penyakit hasad telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat. Kemudian yang kedua adalah yang agak sedikit berat bagi orang-orang yang mempunyai penyakit hasad, yaitu mendoakan orang-orang yang dia hasati. Mungkin kita bisa sekedar berdoa secara lisan, tetapi hati kita pasti selalu tidak ridho. Tapi teruslah berusaha untuk mendoakannya agar Allah juga senantiasa menghilangkan penyakit hasad di dalam diri kita, dan sejatinya doa tersebut akan kembali kepada diri kita. Dan selanjutnya yang agak lebih berat lagi adalah kita harus memuji orang yang telah kita hasati. Bukan memuji di depannya karena itu adalah kemunafikan, tetapi memuji di belakang orang yang kita hasati. Dengan kita memujinya berarti kita telah merendahkan diri kita untuk memiliki kedudukan yang sama dengan dirinya. Dan terakhir, yang paling berat lagi adalah kita harus membantu orang yang kita hasati. Sepertinya hal yang mustahil, tapi itu harus kita lakukan. Karena kita harus melawan diri kita sendiri untuk membantu orang yang kita hasati, walaupun orang yang kita hasati tersebut selalu mendapat kenikmatan yang kita pun menginginkan kenikmatan tersebut. Sahabat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan selalu menolong kita untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.